Kata Gibran kemarin adalah kenangan pada hari ini. Dan besok adalah mimpi pada hari ini. Jadi hidup itu kita hari ini itu isinya dua. Kenangan tentang masa lalu dan harapan tentang masa depan. Jadi kalau kita menjalani hidup ini dengan memanfaatkan dua hal ini secara optimal, insya Allah hidup kita ini terarah, terukur, dan optimal. Kenangan tentang masa lalu membantu kita untuk tidak jatuh pada kesalahan-kesalahan yang sama di saat ini. Kemudian harapan terhadap masa depan akan membantu kita untuk kita jelas orientasi hidup kita, jelas kemana hidup ini kita arahkan dan kita kembangkan. Jadi yesterday is but today's memory and tomorrow is today's dream. Berarti dua variabel ini vital dan penting. Kenangan atau memori dan mimpi. Orang yang tidak punya memori, dia tidak akan bisa mengenali dirinya. Dia tidak ingat kemarin-kemarin dia itu siapa, seperti apa dirinya. Maka orang yang tidak mengenali dirinya, sulit dia berjalan dengan benar ke depan. Kemudian orang yang tidak punya mimpi, tidak punya harapan, apalagi dia tidak tahu kemana harus berjalan, wong dia tidak punya tujuan. Oleh karena itu, hidup kita semoga masih lengkap isinya. Yo, memorinya kuat dan mimpinya juga jelas. Nah, ini pelajaran pertama dari Khalil Gibran. Pelajaran kedua dari Gibran adalah menunjukkan pentingnya mimpi. Kata Gibran, the most beautiful among men is he who turns his dreams into silver and gold. Orang yang paling menyedihkan adalah dia yang mengubah mimpi-mimpinya menjadi perak dan emas. Nah, ini sindiran untuk kita sebenarnya. Banyak di antara kita yang melupakan mimpi, menggadaikan mimpi, membuang mimpi kita hanya demi kesenangan sementara. Biasanya untuk kenikmatan-kenikmatan ekonomi. Makanya itu istilahnya silver and gold. Jadi untuk kesenangan hari ini kita lupakan target besar kita yang sudah kita rancang ke depan. Ini bagi Gibran orang yang sangat menyedihkan. Bahkan orang yang most beautiful, paling menyedihkan, paling patut dikasihani. Karena orang yang tidak punya mimpi itu kan orang yang berhenti, tidak berkembang. Mimpinya digadaikan hanya untuk emas dan perak. Nah, semoga kita tidak jadi orang seperti ini. Bukan berarti gold and silver itu tidak penting, bukan berarti ekonomi tidak penting, bukan berarti kesejahteraan tidak penting. Tapi jangan sampai mengalahkan mimpi-mimpi kita. Bahkan harusnya ekonomi, emas, perak itu jadi kendaraan kita untuk mewujudkan mimpi, bukan sebagai pengganti mimpi-mimpi kita. Ini pelajaran dari Khalil Gibran. Yang ketiga, I prefer to be a dreamer among the humblest with vision to be realized than lost among those without dreams and desires. Aku lebih milih jadi pemimpi di kalangan orang-orang biasa tapi punya visi untuk diwujudkan
daripada jadi pemimpin penguasa orang-orang yang tidak punya mimpi dan keinginan. Kita jadi pemimpin tapi di tengah orang-orang yang tidak punya mimpi, tidak punya keinginan, itu kita akan sangat berat. Kita tidak mungkin bisa menggerakkan mereka untuk berkembang, untuk lebih baik, untuk produktif. Mending jadi pemimpin di tengah orang biasa yang punya visi untuk diwujudkan. Jadi pemimpin itu kan maksudnya orang yang punya target besar. Meskipun tidak punya modal besar, among the humblest, orang-orang biasa saja, tapi punya visi. Orang yang punya visi, punya mimpi, punya cita-cita, ini pasti punya semangat, punya gairah untuk bergerak. Jadi lebih baik. Sehingga kata Gibran, wis lebih enak jadi pemimpi yang punya visi, meskipun di kalangan orang biasa, daripada jadi pemimpin di tengah orang-orang yang tidak punya mimpi, tidak punya keinginan. Ini selisih satu huruf antara pemimpi dan pemimpin. Mending jadi pemimpi saja, berarti ada hal yang ingin diwujudkan, ada mimpi-mimpi yang ingin diaktualkan, dibandingkan jadi pemimpin tapi tidak punya mimpi, tidak punya keinginan. Berarti kita akan mandek, tidak bergerak. Nah, ini beberapa dari Khalil Gibran ini menegaskan pentingnya mimpi. Terus beliau juga menyatakan seperti ini. They tell me, if you see a slave sleeping, do not wake him, lest let he be dreaming of freedom. I tell them, if you see a slave sleeping, wake him and explain to him freedom. Mereka bilang padaku, kalau engkau melihat seorang budak tidur, jangan dibangunkan dia, biarkan dia bermimpi tentang kebebasan. Aku bilang pada mereka, kalau engkau melihat seorang budak tidur, bangunkan dia dan jelaskan padanya tentang kebebasan. Nah, pernyataan yang ketiga ini selaras dengan tadi yang kita sampaikan. Mimpi jangan biarkan hanya jadi mimpi. Dia harus diupayakan, diwujudkan. Jadi ini kan ada drama yang dibuat oleh Gibran. Jadi orang-orang bilang padaku, kalau melihat seorang budak kok tidur, biarkan budak tidur ini, biarkan dia mimpi tentang kebebasan. Karena kasihan, dalam hidupnya yang nyata dia tidak bebas. Kata Gibran malah sebaliknya, bangunkan dia. Kalau engkau lihat budak yang tidur, bangunkan dia dan jelaskan padanya tentang kebebasan. Biar dia bergerak, berjuang untuk mencari kebebasan. Karena apa gunanya mimpi yang berhenti hanya jadi mimpi? Mimpi harus diwujudkan dengan upaya-upaya agar menjadi nyata. Nah, ini quotes dari Khalil Gibran. Dia juga menyatakan begini, he who pass not his days in the realm of dreams is the slave of the days. Ia yang tidak melalui hari-harinya dalam realitas mimpi, dia menjadi budak bagi hari-harinya. Maksudnya apa? Orang yang tidak punya mimpi, orang yang tidak punya cita-cita, hakikatnya dia jadi budak dari situasi sekelilingnya, dari hari-harinya. Umurnya habis, usianya habis, hanya dipakai untuk sesuatu yang tidak jelas targetnya mau kemana, yang tidak jelas arahnya mau kemana. Nah, ini filosofi-filosofi dari Gibran.
Ini salah satu ilustrasi saja untuk memahamkan kita betapa pentingnya mimpi.